Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Kali ini kita akan membahas terumbu karang. Terumbu karang ini merupakan potensi yang sangat besar di negara kita karena negara kita merupakan negara kepulauan di mana banyak terdapat uh, terumbu karang. Di sini rujukan pustaka yang saya gunakan ini terumbu karang yang terancam di Asia Tenggara. Asia Tenggara sendiri memiliki sekitar 100.000 km persegi terumbu karang yang mencakup hampir 34% terumbu karang di dunia. Dari sekitar 800 jenis karang, ini pembentuk terumbu karang di dunia. Lebih dari 600 jenis ini ada di Asia Tenggara. Asia Tenggara juga merupakan pusat keanekaragaman ikan karang, moluska, dan krustase. Wilayah ini juga memiliki 51 dari 70 jenis mangrove di dunia dan 23 dari 50 jenis lamun. Dari segi ekonomi, nilai perikanan karang yang berkelanjutan di kawasan Asia Tenggara sendiri ini mencapai 2,4 miliar dolar Amerika per tahun. Kemudian terumbu karang sangat penting untuk persediaan makan bagi umat manusia, kemudian tenaga kerja, pariwisata, penelitian, farmasi, dan perlindungan pantai. Terumbu karang di Indonesia dan Filipina ini memberi keuntungan ekonomi setiap tahun ini kurang lebih 1,6 miliar dolar Amerika sampai 1,1 miliar dolar Amerika per tahun. Dan ancaman terhadap terumbu karang ialah ada beberapa. Pertama, penangkapan ikan yang berlebih, kemudian praktek penangkapan ikan yang merusak, misalnya menggunakan potas atau menggunakan bom. Kemudian sedimentasi serta pencemaran yang berasal dari daratan. Aktivitas manusia ini mengancam 88% terumbu karang di Asia Tenggara, mengancam nilai biologi dan ekonomi yang amat penting bagi masyarakat. Kemudian sekitar 50% dari tingkat keterancaman yang tinggi ini sangat tinggi, hanya 12% diantaranya ini berada pada tingkat yang rendah. Ya, jadi 50% ini terancam sangat tinggi dan hanya 12% yang rendah. 64% terumbu karang di Asia Tenggara ini terancam oleh penangkapan ikan yang berlebih. Kemudian 56% terancam teknik penangkapan yang rusak karena bom, karena potas tadi. Kemudian pengerukan, penimbunan, penambangan pasir dan karang, pendirian bangunan, pembuangan limbah, serta aktivitas lain ini mengancam sampai 25%. Sedangkan sedimen dan pencemaran yang berasal dari penebangan hutan dan aktivitas pertanian ini mengancam kerusakan sampai 20%. Lebih dari 90% terumbu karang di Asia Tenggara ini ya. Ini Kamboja, Singapura, Filipina, Vietnam, Cina, Kepulauan Spratly ini serta lebih dari 85% ini terumbu karang Malaysia dan Indonesia ini dalam keadaan terancam. Jadi di Asia Tenggara ini 85% terumbu karangnya sudah pada kondisi terancam. Di Indonesia dan Filipina ini total memiliki 77% dari seluruh terumbu karang di kawasan Asia Tenggara. Dan sekitar 80% ini dalam kondisi terancam. Lebih dari periode 20 tahun, ini tingkat pengeboman ikan, penangkapan ikan yang berlebihan, sedimentasi, ini dapat menyebabkan kerusakan terumbu karang ya di Filipina. Dan ini kerugiannya mencapai 2,6 miliar dolar sampai 2,5 miliar dolar. Kemudian peningkatan suhu permukaan ini juga menjadi masalah tersendiri bagi terumbu karang dan ini yang menyebabkan pemutihan karang atau bleaching dengan tingkat kerusakan yang sangat besar. Pada tahun 97 sampai 98 ini peristiwa El Nino Southern Oscillation ini memicu pemutihan karang ini yang paling luas
sampai sekitar 18% karang di kawasan Asia Tenggara ini rusak. Ini secara kenampakan terumbu karang yang masih sehat, dan ini terumbu karang yang sudah banyak rusak. Ya. Terumbu karang sendiri adalah merupakan sekumpulan hewan karang yang bersimbiosis dengan sejenis tumbuhan alga yang disebut Zooxanthellae. Koloni karang ini dibentuk oleh ribuan hewan kecil. Jadi karang ini merupakan hewan-hewan kecil yang disebut dengan polip. Nah, terumbu karang atau sering disebut dengan karang atau koral ini bisa diartikan sebagai sekumpulan hewan yang menghasilkan kapur sebagai pembentuk utama dari terumbu. Manfaat dari terumbu karang yang langsung dapat dimanfaatkan oleh manusia adalah yang pertama sebagai tempat hidup ikan yang banyak dibutuhkan manusia terutama untuk pangan. Seperti ikan-ikan karang di sini ya, ikan kerapu, baronang, ekor kuning, atau batu karang. Batu karang ini sebagai tempat pemijahan, tempat pembesaran atau tempat asuhan dari ikan sendiri. Kemudian pariwisata. Wisata bahari ini melihat keindahan bentuk dan warnanya. Kemudian penelitian dan pemanfaatan biota perairan lain yang terkandung di dalamnya. Kemudian penahan abrasi pantai yang disebabkan oleh gelombang dan ombak, serta sebagai sumber keanekaragaman hayati. Ini beberapa jenis karang. Ini jenis karang meja. Kemudian ini karang otak, ini bercabang, kemudian ini yang bentuk spiral, kemudian ini yang bentuk tonggak. Parameter-parameter yang penting untuk tumbuhnya terumbu karang itu adalah yang pertama kecerahan ya, atau kejernihan perairan, kemudian suhu ini di atas 20 derajat Celcius, kemudian salinitas, kedalaman, dan cahaya, intensitas cahaya. Karena di sini terumbu karang ini memerlukan cahaya untuk bisa hidup. Ini data dan informasi terumbu karang penyebaran terumbu karang ya, yang ada di Indonesia, dan sebagian besar memang pada kondisi rusak berat. Beberapa aktivitas manusia yang dapat merusak terumbu karang ini, yang pertama pembuangan sampah ke laut, dan pantai yang dapat mencemari air laut, kemudian membawa pulang ataupun menyentuh terumbu karang saat menyelam. Satu sentuhan saja ini dapat membunuh terumbu karang. Kemudian pemborosan air, semakin banyak air yang digunakan maka semakin banyak pula limbah air yang dihasilkan dan dibuang akhirnya ke laut. Kemudian penggunaan pupuk dan pestisida buatan, seberapapun jauh letak pertanian tersebut dari laut, residu kimia dan pupuk dan pestisida buatan pada akhirnya akan terbuang ke laut. Kemudian membuang jangkar pada wilayah pesisir atau pantai yang secara tidak sengaja akan merusak terumbu karang yang berada di bawahnya. Kemudian terdapatnya predator terumbu karang seperti siput drupella. Kemudian penambangan karang, kemudian pembangunan pemukiman ya di daerah-daerah pantai, kemudian reklamasi pantai, polusi, dan penangkapan ikan dengan cara yang salah, seperti pemakaian bom atau potas. Ini beberapa ancaman yang sering terjadi, pengeboman, reklamasi, pembangunan yang buruk, dan pencemaran. Kemudian ini rangkaian kegiatan yang manusia yang mengancam bagi kehidupan terumbu karang. Keterkaitan mangrove, padang lamun, dan terumbu karang di sini mangrove ini menyaring unsur hara dan sedimentasi dari daratan. Kemudian di sini meningkatkan kualitas air sebelum sampai ke padang lamun. Kemudian di sini padang lamun selanjutnya menyaring unsur hara dan sedimentasi sebelum membebani terumbu karang. Ini meningkatkan kualitas air. Kemudian di sini terumbu karang sendiri bertindak sebagai penyangga untuk memecah tenaga gelombang sebelum mencapai padang lamun atau tegakan mangrove. Sehingga ini sebagai menjaga keutuhan pantai.
Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.